Daftar kunjungan, karena bisa saja desa Buru mungkin dianggap ada satu hal yang mungkin bagus. Kalau saya ya, jadi kebetulan juga saya ini ada kunjungan di dua desa. Ada satu desa yang bermasalah, ada satu desa yang menjadi sampel untuk kita jadikan yang menjadi masukan buat kementerian. Nah, ini yang sebenarnya dari kita ini juga pertama kita mau ya seperti tadi saya sampaikan ya, kita juga mengharapkan masukan-masukan dari kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, stakeholder yang ada di desa ini, yang hal yang menyangkut dengan dana desa dan yang pertama berkaitan dengan ini yang karena begini, kemarin juga kita rapor di provinsi itu memang banyak pengeluhan, masukan juga dari para kadis, PD, camat, satu kabupaten mewakili satu camat itu tentang BLT ini kan dari pemerintah daerah provinsi ini maupun kabupaten sampai ke desa itu melihat bahwa kita ini kan sebenarnya zona hijau, ya kan, zona hijau yang sebenarnya bicara BLT bantuan langsung tunai ini mungkin ya ke depan tidak karena jalur hijau maka tidak diprioritaskan lagi begitu, tidak menjadi prioritas gitu. Tapi ini kita harus menunggu respon regulasinya dari pusat. Jadi kalau Pak Gubernur saja bilang bahwa pernyataan Pak Presiden itu dia bilang begini, kalau kita mau melakukan suatu perjalanan tancap gas atau rem tidak mungkin kalau batu kecil itu terus kita rem, karena itu cuma batu kecil, kita sebenarnya harus tancap gas lagi gitu, kecuali ketemu batu besar. Artinya bahwa kalau hanya di desa itu apalagi tidak ada hal-hal yang menyangkut COVID ini, tidak ada yang terkena itu atau gejala itu, kenapa harus terjadi? Tapi bukan berarti kita harus tinggalkan itu. Ini regulasi Pak, namanya regulasi itu patut taat kita lakukan. Tentang hal ini begitu juga berkaitan dengan masalah-masalah penyaluran pencairan dana desa, kenapa terhambat, kenapa lambat, banyak laporan, masukan. Di plotting itu lebih banyak hal yang berkaitan dengan pencairannya di hibah, menunggu jadwal dan seterusnya. Oke, kita dapat masukan-masukan seperti itu. Itu kita harus turun langsung membuktikan benar tidak hal-hal ini terjadi. Terus saya juga mau menyampaikan begini, ada persoalan-persoalan di desa yang selama ini mungkin bukan di desa di sini, tapi di desa lain, di kabupaten lain, itu ada banyak sekali intervensi. Gitu. Dan yang biasa saya turun, saya lakukan kunjungan itu Pak. Biasa saya memotivasi Pak Kadis, kami pendampingi Pak. Itu pendamping dan dana desa itu satu mata uang. Jadi pendamping itu spionnya kementerian sebenarnya. Jadi spionnya kementerian, pendamping itu yang punya, artinya bahwa pendamping itu yang punya dana begitu, sehingga dia lakukan itu mendampingi, mengawasi. Jadi kita melihat pendamping itu bahwa pendamping itu sangat membantu kita, karena kalaupun terjadi masalah, kasus temuan, itu pendamping itu mau tidak mau dia itu terlibat, turut serta dalam mendampingi desa apabila ada persoalan. Jadi mau tidak mau pendamping itu juga
terbawa begitu. Sehingga harapan kita juga Pak Kades, saya yakin di sini dengan pendamping jalannya bagus, maka kalaupun ada persoalan-persoalan itu yang terjadi di desa, maka kita bangun komunikasi baik dengan para pendamping mulai dari DRD sampai ke kabupaten. Yang berikut lagi, kemarin ada di kabupaten lain itu ada intervensi dari lembaga lain masuk ke desa, mengajak mendampingi desa sekaligus melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, saya mau bilang bahwa kalau yang berurusan dengan masalah pelatihan tentang pemahaman pengetahuan tentang hukum itu kita belum punya regulasi. Yang ada regulasinya itu kecuali kita membentuk satu lembaga yang namanya lembaga paralegal. Paralegal itu sudah ada kerjasama antara Kemenkumham dengan Kemendes, ada MOU-nya. Jadi kita punya dasar regulasi itu ada. Nah, sehingga saya juga dengan teman-teman besok kita mau pertemuan di kabupaten, saya mau jelaskan tentang paralegal ini sehingga kalau Palma Desa ini sudah perencanaan untuk saat itu sudah final atau belum, kalau ini juga diperhatikan. Jadi ini sangat membantu desa. Jadi kalau bicara tentang transparansi pengelolaan dana desa, ya kita punya satu lembaga di desa yang namanya lembaga paralegal itu. Nah, untungnya di paralegal itu, apabila ada temuan, ada masalah-masalah yang ditemukan oleh lembaga lain, kita punya paralegal gitu. Nah, paralegal ini yang nanti membangun jejaring dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kirja. Jadi sangat penting sekali ini paralegal. Ke depan perencanaan ke depan Bapak bisa melakukan pelatihan atau pembentukan paralegal ini karena kita sudah punya regulasi. Tidak usah ragu-ragu lagi untuk melakukan perencanaan. Untuk paralegal ini yang melatih ke depan itu kita sudah sampaikan di kabupaten lain, itu yang melatih itu dari OBH, organisasi bantuan hukum. Dan atau kalau itu tidak ada, belum punya sertifikasi, belum punya izin dari Kemenkumham, maka kita akan menggunakan universitas yang punya fakultas hukum. Kita tidak pakai lembaga-lembaga, kita usahakan dia independen itu. Kita tidak bisa pakai kejaksaan, kepolisian, masalah yang mereka yang nanti lakukan pendidikan, penuntutan, masa mereka yang kasih kita pemahaman. Itu kan sangat tidak logis kan begitu. Sehingga ke depan bisa saja dengan UPH ini bisa merekomendasi kita punya adik-adik, anak-anak kita yang ada di Kotim, yang sarjana hukum, mereka yang turun memberikan pengetahuan hukum tentang pengetahuan hukum ke desa. Sangat penting karena kemarin saya ngomong di Prof ini juga saya sampaikan yang tersebut masuk kita dulu pengurusan lagi dari yang kayak kecil itu ya pengurusan lagi bagus desa luas dulu dengan 4 TKK dengan 6 posyandu dan kali yang 30 jadi lalu nanti Pak lari ke Polda jadi saya menyampaikan tapi itu nanti Pak Anies bisa menyampaikan bahwa ada tanggung dari bonus seperti nanti disebut sama diri tapi tidak ada suntikan dana atau bilang sama ini jadi kami benar ada terima kasih. Ya, karena ada yang menjelaskan terlebih khusus kepada Musdes Insentif bantuan siapa pemerintah. Memang awalnya itu kami sesuai 30% dengan total 900 mereka itu kami dapat BLDSD itu 162 kakak desa. Hanya di situ ada ruang jika desa masih punya keuangan yang mencukupi bisa mengangkat dari bagian dari camat. Itu kami ada penambahan lagi dari 162 ditambah 5. Itu apa? Itu BLT air desa. Jadi itu dengan pagungnya per bulan adalah 16.000. Dan itu sudah direalisasikan di tahap pertama. Lalu yang penambahan kemarin itu karena masih ada ruang, maka kami melakukan perubahan lagi karena penambahan sehingga fisik yang digambar di desa tadi tidak jalan, sehingga kami alokasikan
tidak memungkinkan lagi itu, sehingga tidak ada untuk 3 bulan di September, Oktober, November, Desember kami tidak ada. Sudah tiada karena kami untuk di bidang karena stunting karena sudah dalam keadaan normal, normal kembali karena soal itu, maka kami harus stunting harus pelaksana program nasional PMT itu kami sedang dalam kemarin dana mencapai tahap ketiga di dalam sehingga kemarin sudah dilakukan di 3 posyandu dan 3 hari dari besok sudah berapa posyandu kami sasaran kami 7 posyandu yang belum ada 35 proses pencairan ini juga Bapak Ibu kami sampaikan karena desa mandiri tapi kami di tahun pertama itu 40 dan kedua 15 selesai. Nah, awalnya 60 tapi ternyata uang yang masuk peserta ini memang desa buruh ini banyak, jadi ada program PKH, SD, lalu Juga masukan-masukan kami itu dan kekurangan mungkin yang kami rasa macam yang selama ini kan jalan baik. Seperti yang Pak Sino beri maka sering saya terutama pada akhir macam tupang itu mereka sering ini sering uang gitu tapi mereka bilang tunggu 3 hari ya kami itu ya tidak mungkin hari itu kita harus besar hari itu kita ambil hari itu kami semua bang mau pindah ke BPD juga cerita BPD sama juga tapi itulah kami biasa dengan suasana adat segala macam tidak masuk ke pertengkaran segala macam itu. Tapi kalau apa ada kali saya keras karena memang kami sudah janji kepada misalnya TKK guru-guru kau dan itu kita ini tapi pada umumnya itu 2 hari kalau anak desa dari bawah hari itu kita lanjut hari bawah itu tidak ada kalau mereka sudah ambil yang itu apa dan itu tapi dalam saya masih aman tapi tidak masalah. Lalu masalah yang berikut ini yang kami pikirkan Pak ini 20 ini fisik ya kan, pokoknya fisik. Ya, lalu kalau 2021 ini kalau fisik juga lagi, itu juga sudah ada beberapa hal yang kami sudah bayangkan. Lalu untuk baru ini kalau kita kaitkan dengan COVID belum ada. Untuk secara Flores Timur ada tapi itu pastor Lambelu, pastor dari Goa, pastor dari lain. Jadi untuk kami asli tinggal sini ada. Sehingga itu yang membuat kami dua lagi misalnya ini balik lagi dua kita tidak mau tapi rasanya mana ya pengalaman fisik sehingga muncul dengan pada karya lain kami sudah senang ada celah masuk waktu itu nanti sudah kami sudah berlatih sudah memberikan alat kami atau masyarakat. Kalau secara umum kalau itu yang mengangkut itu BLT kami kemarin yang berapa tahun itu kita harus tidur juga untuk kami akan turun untuk evaluasi menerima BLT itu mereka manfaat untuk apa kita akan evaluasi supaya termasuk PKH yang sudah menjadi seperti macam honor pemerintah pusat jadi mereka itu ya penerima honor tetap dari dinas sosial. Nah ini yang kita mau turun untuk melihat jangan hanya ini saja. Dan saya baca orang tadi pas menteri akan turun untuk itu dia akan menyampaikan tolong di PKH atau di sini jangan sampai mereka sudah baik bisa dikembalikan ke lain susah lagi. Kami tidak bisa mendata dari pusat dan ini juga membuat kami di desa itu secara kehidupan sosiologisnya itu ada yang kami yang tidak pernah kami kerja dan pengampang itu juga untuk baru-baru disembuhkan dengan BLT. Ada BST di Majelis Pos. Hanya kami teman yang dari provinsi itu yang kami belum dapat. Tapi itu sudah disalurkan oleh beras. Nah, di kompensasi uang itu beras kami sudah dapat semua. Baik mulai dari uang. Saya kira tidak sulit malahan kita dimanja. Kita dimanja dan posisi itu ya itu malahan mereka itu tidak mau masih kita dan jadi syarat
sekarang tinggal kita kesepakatan, jangan sampai persentasenya itu kesepakatan kami. Jangan sampai belanja untuk apa tidak mencukupi hanya terbayar mereka saja. Tapi mereka memiliki kami sangat hati-hati untuk menyampaikan. Ya, karena benar sebut BST begini, karena BST pola lain. Jadi kami sangat hati-hati karena namanya pendidikan masyarakat terbatas Pak. Jadi kita hati-hati. Mereka pikir mereka dapat uang dari satu hari misalnya berapa ya itu mereka datang dulu saja sore dapat uang. Nah, kadang mereka itu memang ayo juga kita perlu analisa dalam dan gitu. Lalu ada beberapa hal yang mungkin yang Pak sampaikan tadi tentang program para desa saya bisa jelaskan karena kami rata-rata SDM staf desa maupun apa itu kan masih minim ya. Apalagi soal dampak hukumnya dan segala macam. Apalagi kait dengan perdes yang itu perdes itu saat ini kita hubungan BPD dengan itu juga ada BPD juga tidak tahu dia tugas apa. Dan mereka seakan-akan hanya polisinya periksa uang dari hari. Kadang bagian pemberdayaan kita lihat sekarang mereka tugas itu tambah tidak tahu. Mereka tugas tambah tidak tahu begitu. Mereka pikir BPD itu masalah hanya melihat uang penjara semua. Jadi itu banyak hal di desa ini baik. Namanya kami berhadapan langsung. Kalau Pak Bupati baik ada stafnya, ada dinas Polisi tidak punya. Jadi semuanya kami di Polisi jadi bagaimana mengelola sebuah desa supaya ya. Baik kita dari ini dengan membangun dari desa ya kita bagus sekali. Itulah tinggal kita bagaimana desanya. Sehingga nanti untuk para legal ini saya mungkin bisa sampai bersama supaya apa kami bisa ini sehingga bapak kita juga soal hukum juga kita bisa tahu tuh apalagi itu. Jadi kami sangat terima kasih dan nanti kami juga sangat membantu kami karena dia punya apa semua soal teknis kan kita tahu soal gambar harus penampil tidak bisa ini tuh jadinya banyak membantu kami. Hanya soal hukum tadi mungkin bisa nanti kami saya mungkin hanya bisa kan tapi kalau sebentar Pak temukan kekeliruan saya itulah kalau manusia sekalian mungkin bisa. Ini adalah desa Boru dan desa Boru ini status dalam UGM adalah desa mandiri yang kedepannya mereka bisa mengembangkan potensi yang ada di desa sini untuk kemandirian desa.